Assalamualaikum. Di prakteknya sujud tilawah itu takbiratul ihram, kemudian sujud sekali, setelah sujud langsung posisi duduk, kemudian salam. Assalamualaikum. Begitu juga sujud syukur. Sujud syukur itu sama dengan sujud tilawah tadi, dimulai dengan takbir, niatnya sujud. Ketika takbir, niat saya sujud tilawah karena Engkau. Allahu Akbar, kemudian sujud. Setelah sujud, tegak, lalu salam. Assalamualaikum. Di prakteknya sujud tilawah itu takbiratul ihram, kemudian sujud sekali, setelah sujud langsung posisi duduk, kemudian salam. Assalamualaikum. Begitu juga sujud syukur. Allahu Akbar, sujud. Setelah sujud langsung posisi duduk, kembali seperti duduk semula, kemudian salam. Assalamualaikum. Sujud sekali itu pahalanya 1 surga. Ketika kita masih di dunia ini sujud, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi fahuwa sajidun. Posisi di mana hamba sangat-sangat dekat dengan Allah adalah fahuwa sajid, di saat hamba itu sujud. Maka boleh memanjangkan sujud dengan doa, boleh. Atau nanti doanya setelah salam, Assalamualaikum, langsung sujud, kemudian doa dalam sujud itu sangat bagus kalau sholat yang dikerjakan sholat istikharah atau sholat tahajud yang terakhir. Misalnya kita ngerjakan 4 rakaat, maka pada selepas salam sholat yang terakhir sujud. Allahu Akbar, sujud. Dalam sujud itulah kita doa. Orang yang banyak sujud, maka dia termasuk orang yang merendahkan diri di hadapan Allah. Kita ini harus banyak sujud. Kalau di pondok kita setiap subuh Jumat baca Alif Lam Mim Sajdah sama Hal Ata'ala Insan. Di Masjid Agung juga seperti itu. Masjid-masjid besar enggak boleh. Kalau tidak hafal bagaimana Pak Ustaz? Kalau enggak hafal beli Quran yang besar taruh depan. Atau cetak surat As-Sajdah, cetak jadi 1 lembar, kemudian tempel di depan, atau tak kasih di beli Quran yang besar terus kasih tiang. Nanti setiap Jumat subuhnya baca sajadah, kalau nggak hafal bisa nengok. Jadi boleh dalam sholat kalau nggak hafal, misalnya bacaan ayatnya sambil nengok Quran, boleh. Bahkan itu utama. Biar sholat kita ini panjang. Jadi kalau kita ini mau manjangkan sholat, sedangkan kita nggak hafal surat-surat panjang, ya sambil menengok. Boleh. Maka bacaan Al-Quran yang dibaca dalam sholat itu pahalanya besar. Wa bi maghribiha, dan di dalam maghribnya Jumat, maghrib Jumat, Al-Kafirun wal Ikhlas disunahkan membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Tambihun yusannu, disunahkan qiraatu qisaril mufassal fil maghribi, disunahkan dalam sholat maghrib membaca surat-surat pendeknya surat Al-Mufassal. Surat Al-Mufassal itu
surat-surat pendek. Maka dalam maghrib disunahkan membaca surat mufassal yang paling pendek. Di antaranya surat Al-Ikhlas dan surat Inna A'tainakal Kautsar. Kenapa disunahkan membaca yang pendek di maghrib? Karena maghrib itu waktunya pendek, waktunya singkat. Disunahkan juga wa yusannu qira'atuhuma, membaca rakaat pertama setelah Fatihah Al-Kafirun wal Ikhlas fi subhil Jumat, dalam subuh Jumat, wa ghairiha, dan subuh selain Jumat, lil musafir, bagi orang yang sedang safar. Jadi yang disunahkan membaca sajadah dan alif lam mim sajadah rakaat pertama, rakaat kedua hal ata'alal insan dalam sholat subuh Jumat bagi orang yang tidak safar. Adapun orang yang sedang safar, sedang mengadakan safar perjalanan, maka subuh Jumatnya rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas. Nah, itu disunahkan membaca itu. Adapun umpama membaca surat yang lain, ya enggak apa-apa, sah saja. Hanya saja dianjurkan rakaat pertama lebih panjang dibanding bacaan rakaat kedua. Bagaimana kalau ada orang sholat bacaannya satu surat saja? Misalnya rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua nanti baca Al-Kafirun lagi, atau rakaat pertama baca Qul huwallahu ahad, rakaat kedua baca Qul huwallahu ahad, sholat lagi, rakaat pertama setelah Fatihah Qul huwallahu ahad, rakaat kedua Qul huwallahu ahad lagi. Gimana ini? Boleh, nggak apa-apa. Maka ada seorang sahabat sholat, ketika sholat, setiap sholat rakaat pertama setelah Fatihah baca surat Al-Ikhlas, rakaat kedua setelah Fatihah baca surat Al-Ikhlas. Sholat apa saja bacanya cuma satu surat itu. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua sholat lagi Allahu Akbar, rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas lagi. Terus. Maka ada temannya nengok, ini orang ini sholat Al-Ikhlas terus, rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas lagi. Maka dilaporkan oleh Nabi, ya Rasulullah, orang ini telah mengerjakan bid'ah. Maka dipanggil oleh Nabi, iya, kenapa kamu mengerjakan itu? Sesuatu yang saya nggak pernah mengerjakan. Kamu kalau sholat katanya rakaat pertama setelah Fatihah baca surat Qul huwallahu ahad, Allahu shomad, Al-Ikhlas, rakaat kedua juga itu lagi. Sholat itu baca lagi, itu lagi. Maka dia menjawab, uhibbu surat Al-Ikhlas. Ya Rasulullah, saya senang dengan surat Al-Ikhlas. Maka saya mengulang-ulangnya. Maka Nabi SAW beliau menjawab, bihubbika iyyaha, sebab cintamu, senangmu kepada surat Al-Ikhlas, sehingga kemudian kamu membacanya mengulang-ulang dalam sholat, adkhalakallahu jannah, Allah memasukkan kamu ke dalam surga. Jadi bukan terus sesuatu perkara yang Nabi tidak pernah buat terus dikatakan bid'ah, tidak begitu. Jadi ini penting, ini disunahkan untuk subuh Jumat bagi orang yang musafir. Rakaat pertama baca surat Al-Kafirun, rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas. Wa fi raka'atil fajri, dan di dalam sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh disunahkan rakaat pertama membaca Al-Kafirun, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Wa fi riwayatin, dalam riwayat disebutkan, man shalla raka'atal fajri wa qara'a bi alamin wa alamin lam yusibhu alamun
lam yusibhu alamun. Man barang siapa sholat rakaat fajri, mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Rakaat fajri setelah adzan subuh, sebelum subuh. Jadi sholat rakaat qobliyah subuh itu sholat sunnah yang dikerjakan antara adzan dan iqamat sholat subuh. Wa qara'a bi alam, rakaat pertama membaca surat Alam Nashrah laka sadrak. Wa alam, rakaat kedua membaca Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lam yusibhu, tidak akan mengenai dia alamun, macam-macam penyakit. Jadi diantaranya supaya sehat, diantaranya qobliyah subuhnya itu rakaat pertama baca Alam Nashrah, rakaat kedua baca Alam Taro. Kemudian kalau ada beberapa arahan, tadi kan rakaat pertama baca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Kemudian ada riwayat lagi, rakaat pertama baca Alam Nashrah, rakaat kedua baca Alam Taro. Maka 2 surat ini boleh digabungkan. Ketika mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, sebelum sholat subuh antara adzan dan iqamah subuh, maka boleh rakaat pertama setelah Fatihah baca 2 surat, membaca Al-Kafirun dan Alam Nashrah laka sadrak. Rakaat kedua membaca 2 surat, surat Al-Ikhlas dan Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini bukan perkara kecil ini. Inilah perkara yang perlu kita ketahui. Jadi resep-resep agama yang bersumber dari Nabi, penjelasan-penjelasan ilmu yang disampaikan oleh Nabi melalui lisan Nabi, hadis Nabi, itu kalau kita praktekkan akan mendatangkan barokah dalam kehidupan. Alam Nashrah dan Al-Kafirun. Bagaimana? Yang mau dibaca pertama yang mana? Al-Kafirun dulu apa Alam Nashrah atau Alam Nashrah? Terserah, pokoknya yang penting 2 surat. 2 surat. Kalau tidak 2 surat, boleh 1 surat, boleh baca Al-Kafirun atau Alam Nashrah. Bagus kalau panjang waktunya baca 2 surat setelah Fatihah dalam sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum sholat subuh tadi, rakaat pertama setelah Fatihah baca Al-Kafirun, kemudian juga baca lagi Alam Nashrah, rakaat kedua baca Qul huwallahu ahad Allahus samad surat Al-Ikhlas, ditambah baca lagi 2 surat tadi, satunya Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kata Nabi, lam yusibhu alamun. Dia tidak akan mengenai dia macam-macam musibah, macam-macam penyakit. Ini perkara-perkara seperti ini harus kita utamakan. Wal maghrib wa tawaf wa tahiyyat wal istikharah wal ihram. Begitu juga di dalam sholat maghrib, rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Kemudian dalam sholat tawaf itu sholat 2 rakaat yang dikerjakan selepas mengerjakan tawaf 7 kelilingan. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Setelah selesai, maka disunahkan mengerjakan sholat tawaf 2 rakaat. Bagus tempatnya di Makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu tempat yang sekarang dipagar besi kuning itu, dikasih tempat ke Ka'bah itu. Kalau orang yang pernah pergi ke Mekah tahu itu Makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu bukan makamnya Nabi Ibrahim. Banyak orang keliru.
oh makom Ibrahim ada di sini, kayak apa makamnya? Pas dia tengok bukan makom, tapi bekas telapak kaki. Jadi makom Ibrahim itu bukan makam, bukan kuburan Nabi Ibrahim, tapi tempat berpijak. Makom itu tempat Nabi Ibrahim berpijak ketika membangun Ka'bah. Itu makam Ibrahim itu termasuk benda yang dikirim Allah dari surga. Makam Ibrahim. Jadi ada benda-benda di dunia ini dia dulu dari surga, awalnya dari surga. Termasuk diantaranya Hajar Aswad, makam Ibrahim, dan bata-bata Ka'bah itu. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu dari